Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam mainan rentengan. Seperti judul thumbnail yang saya berikan ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan tips yang sudah saya rangkum dan saya lakukan sebelum memulai usaha mainan rentengan ini teman-teman. 10 tips itu adalah tips-tips ini saya berikan untuk teman-teman yang baru akan memulai usaha mainan rentengan ataupun yang sudah berkecimpung di dunia mainan rentengan. Tujuan saya memberikan 10 tips ini agar untuk teman-teman pemula yang baru mau memulai usaha mainan rentengan ini bisa menerapkan 10 tips yang akan saya berikan berikut. Teman-teman mempunyai langkah-langkah untuk memulai usaha mainan rentengan ini. Apa saja 10 tips itu teman-teman? Yang pertama tentu saja niat ya teman-teman. Yang pertama niat. Kalau kita memulai usaha apapun, mau usaha besar, usaha kecil, usaha sampingan, usaha apapun, pasti didahului dengan niat ya teman-teman, agar usaha kita itu fokus teman-teman. Kalau kita tidak niat, ya gimana usaha kita mau fokus? Mungkin kita baru sebulan, 2 bulan sudah berhenti berjualan atau memproduksi usaha mainan apapun ya teman-teman. Niat itu sangat penting ya teman-teman, karena niat itu mencerminkan kesungguhan kita untuk memulai usaha sampingan ini teman-teman, atau usaha mainan rentengan ini teman-teman. Selanjutnya yang kedua, kita harus ke lapangan teman-teman, mengecek kompetitor teman-teman. Nah, mengecek kompetitor ini kita harus benar-benar mengetahui di daerah kita warung-warung atau toko itu sudah ada belum yang dititipi mainan rentengan. Kita harus melihat kompetitor teman-teman, karena dari melihat kompetitor kita juga bisa mencontoh mainan apa sih yang sedang laku atau mainan apa sih yang sedang booming sekarang yang disukai anak-anak teman-teman, agar kita tidak salah dalam berbelanja, karena kita baru awal ya teman-teman, terutama yang pemula ya teman-teman. Tentu saja mengecek kompetitor itu sangat penting ya teman-teman. Ya tidak harus terlalu lama, yang penting kita mengecek ke warung-warung apa aja yang sudah dijual oleh kompetitor teman-teman. Yang ketiga tentu saja modal ya teman-teman. Modal dalam hal ini bila kita ingin memulai mainan rentengan ini teman-teman dalam skala besar, bila modal kita besar, kita bisa menjadi grosir untuk mainan rentengan ini teman-teman. Kita bisa mengambil dari pusat grosirnya yang ada di Jakarta teman-teman, kalau kita bermodal besar ya teman-teman. Tapi untuk kita yang untuk usaha kecil atau bermodal kecil, bisnis ini juga sangat menjanjikan teman-teman. Walaupun usaha kita kecil, modal kita kecil, keuntungannya bisa 100 sampai 200% teman-teman dari usaha mainan ini teman-teman. Modal sangat berpengaruh teman-teman, tapi tidak juga modal itu membebani kita teman-teman. Bila kita hanya ada modal kecil sedikit, kita masih bisa memulai mainan rentengan ini teman-teman dengan modal sedikit teman-teman. Modal itu saya perkirakan kalau kita hanya modal untuk mainan rentengan yang akan kita titipkan ke warung, hanya mulai dari 1 juta sampai 2 juta sudah cukup teman-teman. Bila kita tidak punya modal yang cukup besar, modal 1 juta atau 2 juta sudah sangat cukup teman-teman. Selanjutnya yang keempat, tentu saja kita harus berbelanja teman-teman. Setelah modal ada, niat ada, kita sudah mengecek kompetitor di lapangan. Langkah yang selanjutnya kita harus ambil yaitu berbelanja teman-teman. Berbelanja
terutama bahan pembuat papan rentengan teman-teman. Kita harus berbelanja. Kalau kita ingin menggunakan papan kertas seperti saya di belakang ini, kertas papan duplek ya, saya bisa berbelanja di toko kertas teman-teman, toko kertas yang grosir tentu saja teman-teman ya, agar harganya bisa lebih miring teman-teman ya. Yang kedua, kalau ingin lebih awet kita bisa menggunakan kain ya teman-teman, opsi kain atau terpal teman-teman. Tapi mungkin kalau kain bisa sedikit agak mahal ya teman-teman harganya per papan itu. Kalau menggunakan kertas duplek bisa separuhnya harganya dari kain sangat lumayan cukup mahal ya teman-teman, apalagi dengan dana kita yang sedikit di awal-awal ya teman-teman. Yang selanjutnya belanja kita mungkin untuk alat menempelkan mainannya kita beli staples teman-teman, bisa beli plastik. Nah, plastik ini tentu saja plastik untuk membungkus mainan rentengan ya teman-teman. Karena biasanya kita kalau belanja di grosir mainan rentengan teman-teman, itu ada jenis-jenis mainan yang belum ada terbungkus plastik, teman-teman. Biasanya itu jenis-jenis mainan yang berisi banyak teman-teman. Ada juga, tapi kebanyakan sudah dibungkus ya dari pabriknya teman-teman. Tapi ada juga mainan rentengan yang tidak dibungkus teman-teman, yang isi 100 atau isi 200. Nah, itu kita di rumah bisa membungkusnya dengan plastik ya teman-teman. Nanti ukuran plastiknya akan saya jelaskan di video saya selanjutnya teman-teman. Ukuran plastik, berapa ukuran kertas duplek, berapa ukuran staples yang digunakan, nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita berbelanja bahan papan mainannya, selanjutnya yang nomor 5 kita belanja mainannya teman-teman. Nah, belanja mainannya itu kita harus mencari lokasi grosir termurah ya teman-teman di kota kita teman-teman. Mungkin banyak 1 atau 2 toko, 3 toko yang menjual mainan rentengan seperti di kota saya. Tapi kita harus pintar-pintar memilih toko mana yang memberikan harga lebih miring ya teman-teman, agar keuntungan kita lebih besar tentunya teman-teman. Setelah berbelanja mainan, tentu saja langkah yang keenam adalah perakitan ya teman-teman. Perakitan mainan rentengan itu sendiri ya teman-teman. Untuk mainan-mainan yang belum ada pembungkus plastiknya, kita akan melakukan pembungkusan secara manual teman-teman ya. Bisa juga menggunakan alat press pembungkus teman-teman ya. Banyak dijual di pasaran ya, teman-teman, untuk memisahkan mainan-mainan kita teman-teman, agar mudah dalam proses pemasangan di papan mainan rentengan kita ya teman-teman. Selanjutnya yang nomor 7, pemilihan mainan yang sedang digemari anak-anak ya teman-teman. Pemilihan mainan yang sedang digemari anak-anak ini tentu saja kita melihat ya teman-teman dari cek kompetitor tadi itu. Di awal kita sudah mengecek mainan apa saja ya teman-teman yang sedang laris atau digemari di bulan-bulan ini oleh anak-anak teman-teman. Karena kita bermain mainan rentengan ini setiap bulannya selalu belanja ya teman-teman. Nah, belanja itu kita harus berganti-ganti mainan, mana mainan yang sedang digemari atau sedang booming di bulan ini teman-teman. Jadi kita bisa memilih, tidak semua mainan rentengan kita beli ya teman-teman. Kita harus bisa pintar-pintar memilih mana mainan yang sedang digemari oleh anak-anak atau yang sedang laku ya teman-teman di bulan ini ya teman-teman, untuk kita renteng teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Nomor 8 tentu saja, yang ke-8 kita tinggal perakitan mainan rentengan. Setelah berbelanja kita tinggal merakit ya teman-teman, merakit ke papan mainan rentengan ini teman-teman.
Perakitan ini kalau teman-teman yang bekerja Senin sampai Sabtu bisa dilakukan malam hari ya teman-teman, sehingga di hari Minggu, hari libur, teman-teman bisa pergi untuk menjual mainan ini ke warung-warung ya teman-teman, menggunakan sepeda motor atau kendaraan yang lainnya ya teman-teman. Rakitan mainan ini bisa dilakukan sendirian teman-teman, atau bisa berdua, atau bisa mengajak orang lain teman-teman. Dengan tentu saja kalau buat awal sendiri juga sanggup ya teman-teman, atau yang sudah berumah tangga dengan istri ya teman-teman. Kalau saya melakukannya dengan istri ya teman-teman, malam hari ya teman-teman, karena siang hari saya harus bekerja teman-teman. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like dan share, dan bagikan video ini ke sosial media teman-teman, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video tentang usaha-usaha sampingan dan usaha kecil serta usaha mainan rentengan yang sedang saya geluti ini teman-teman. Jangan lupa juga tekan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya tentang tips dan trik gimana cara memulai usaha mainan rentengan ini agar menghasilkan cuan teman-teman, agar menghasilkan keuntungan yang syat teman-teman, keuntungan yang mantap teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman telah mensubscribe channel Olive Toys. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Salam mainan rentengan.